Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Ya, hari ini suasananya menurut saya cukup mendukung ya. Kalian lihat udaranya seger banget, anginnya sepoi-sepoi, suasana hati juga lagi enak. Nah, memang perlu saya akui, ini jujur nih, memang channel kita ini bukan yang terdepan dalam menghadirkan ulasan mobil-mobil terbaru. Ya, memang kita masih terkendala untuk suplai kendaraan. Kita perlu akui itu, tapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak. Untuk itu jangan lupa terus dukung channel ini. Saya mohon dukungannya. Tolong subscribe, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video saya. Jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya. Aktifkan tanda lonceng notifikasi supaya kalian bisa tahu kalau kita mengeluarkan video-video terbaru. Nah, sekarang di samping saya sudah ada subcompact SUV dari Toyota. Ini dia Toyota Race Non TSS 1.0 Turbo. Ya, sekarang di depan saya sudah ada Toyota Race GR Sport 1.0 Turbo yang non TSS, namanya panjang banget ya. Kalau kita lihat dari tampak depannya, ya memang dia punya saudara kembar namanya Daihatsu Rocky, tapi modelnya nggak sama persis. Bisa kita lihat dari bagian bawah sini, grillnya. Kalau yang di Toyota ini bagian atas cuma garis tipis ini, kayak black piano, bagian bawahnya yang gede. Kalau Rocky itu dari terbelah jadi dua ya, ada atas, ada bagian bawah. Nah, ini untuk lampunya sendiri ini sudah menggunakan LED semua. Yang bagian atas kristal multi reflektor, yang bagian dalam untuk high beam, yang lampu besarnya bagian luar. Kemudian yang di atas ini ada lampu sein. Lampu seinnya itu yang sudah lari-lari sequential. Nah, mobil ini juga sudah ini ya, sama pemiliknya sudah banyak ditambahin aksesoris. Contohnya di sini ada lampu kecil ini tambahan. Nah, ini untuk DRL. Kemudian untuk fog lampnya sendiri ini juga sudah dirubah. Asalnya itu kristal multi reflektor halogen, tapi ini sudah diubah ke proyektor. Nah, karena ini yang GR Sport, dia ada tambahan body kit di bagian bawah sini. Nah, ini sudah ada cladding-cladding hitam seperti biasa. Kalau SUV tanpa cladding-cladding hitam itu rasanya kurang maco. Nah, sebelum kita pindah ke bagian lain, kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin. Ini dia ruang mesin dari Toyota Race. Yang di depan saya ini adalah unit 1000 cc 3 silinder dengan kode mesin 1KR VET, menghasilkan tenaga 98 PS dengan torsi 140 Nm. Kalau kita lihat ini ruangannya masih gede banget ya. Ini memang mesin 3 silinder kecil, dan ini yang agak sayang di bawah ini langsung tembus ya. Jadi kita bisa ngelihat paving ya, itu kaki saya di bawah mungkin kelihatan, bisa langsung kelihatan. Andai kata ada tutupnya akan jauh lebih baik. Nah, selain mesin yang ini, dia juga memiliki satu pilihan mesin lagi yang non turbo berkapasitas 1200 cc dengan kode WAVE 3 silinder, sama-sama 3 silinder, tapi output yang dihasilkan jauh lebih kecil di 88 PS dengan torsi 112 Nm. Nah, untuk ruang mesin sendiri ini sudah ada peredam, tapi sayang ya ini masih warna dasar. Dan semua Toyota Race ini penggeraknya roda depan. Pilihan transmisi CVT atau 5-speed manual. Tapi seperti yang kita tahu mobil-mobil zaman now, kalau pilihan yang manual itu tidak ada di tipe tertinggi. Jadi untuk pilihan transmisi manual hanya ada di tipe G ke bawah. Kalau kita lihat di bagian samping, mobil ini adalah yang warnanya dual tone. Jadi untuk Toyota Race ini dia menyediakan dua pilihan. Ada yang dual tone, ada yang single tone. Nah, kalau yang dual tone pasti spion itu berwarna hitam seperti atapnya. Sudah dilengkapi dengan lampu sein. Kemudian untuk talang air ini bawaan ya, ada tulisan GR juga. Kemudian handle-nya ini sudah model yang tarik dengan akses keyless model sentuh. Kalau kita mau buka tinggal grip di sini aja. Nah, dia akan terbuka seperti ini, sudah auto folding. Kemudian untuk kuncinya sendiri ini sudah dikasih cover ya. Jadi untuk aslinya itu warnanya hitam. Tombolnya ada dua untuk buka, ini yang tombol, sorry, untuk yang lock tombol Toyota
logo Toyota. Untuk yang unlock yang di bawah ini. Oke, kalau kita lihat ke samping, di sini juga sudah ada sedikit tambahan aksesoris. Mungkin tadi saya lupa jelaskan. Di bagian atas ini sudah dibeli stiker ala karbon-karbonan. Ini tambahan. Kemudian di samping-samping ini juga sudah ada cladding hitam. Yang saya kurang suka di sini ada tulisan turbo. Seharusnya ini di samping ini biar polos aja, atau tulisannya lebih kecil 1.0T gitu aja lebih bagus sih. Kemudian karena ini tipe yang GR Sport, dia sudah ada ketambahan side skirt di samping ini. Tapi warnanya memang agak belang ya, karena bawaan mobil itu sudah ada cladding hitam. Karena ditambahin body kit jadi ada cladding hitam di sini sedikit. Kemudian ini stiker juga asli bawaan, ada logo GR juga. Kemudian yang saya kurang suka lagi sebetulnya, ini kan kayaknya biar sporty gitu ya mobilnya, GR Sport namanya. Kalau saya sih lebih suka kalau ini handle ini warna body minimal, atau lebih bagus lagi warnanya kalau dihitamkan, di black glossy seperti spion. Tapi itu masalah kecil ya, perkara selera bisa dirubah sendiri juga. Untuk bannya juga ini berbeda. Yang GR Sport ini single tone warna hitam. Dia menggunakan ban 205/60 ring 17. Bagian belakang masih tromol, bagian depan sudah rem cakram tentunya. Balik ke bagian atas, ini juga ada tambahan aksesoris lagi sedikit. Ini harusnya ini warna hitam ya, tapi ini sudah dikasih aksesoris glossy ala-ala karbon. Di atas lampu juga diberi stiker lagi ala-ala karbon. Di bagian belakang kita bisa lihat di atas sudah ada antena yang model shark fin warna hitam, bagus. Sudah ada high mount stop lamp. Sayang masih belum ada rear defogger, tapi sudah ada wiper. Kemudian di bagian belakang ini lampunya ini disambung dengan aksen piano black yang ada logo Toyota. Lampunya sendiri ini sudah LED kecuali lampu mundur dan lampu sein, itu masih bohlam biasa. Kemudian kalau kita lihat di tengah ini ada rear kamera. Kemudian tombolnya elektris, dan ini aksen-aksen karbon ini tambahan ya. Aksen-aksen karbon tambahan, sudah ada tulisan Race dan GR Sport. Kemudian stiker karbon ini juga tambahan. Di belakang sudah ada 2 titik parking sensor sewarna body, dan ada aksen-aksen hitam lagi seperti ini, tapi sudah ditambahkan variasi karbon ala karbon-karbonan. Sudah ada reflektor yang housingnya warnanya hitam plastik warna dasar. Di bagian bawah ini juga ada cladding hitam lagi, modelnya bagus, ada sirip-siripnya 3 buah. Kemudian untuk knalpot ada di sebelah kanan, dan ban serep tentunya ada di bagian dalam. Yuk sekarang kita mau lihat kira-kira mobil sekompak ini bagasinya bisa seluas apa. Yuk kita lihat. Nah, ini bagasi dari Toyota Race. Separatornya ini lucu, ini modelnya seperti kain, jadi ini lentur. Cuma saya nggak tahu ini ada yang tahu cara ngelipetnya nggak ya, soalnya ngikuti langkahnya ini dari tadi itu nggak bisa ngelipetnya. Ini seharusnya bisa dilipat, tapi nggak tahu gimana. Oke, kita tinggalin dulu ini separatornya. Nah, bagasinya kira-kira seperti ini. Untuk lantai bagasi kalau kurang gede ini masih bisa diturunkan. Ban serep letaknya di belakang, ini bannya sama seperti yang dipakai. Nah, ini bisa kalian turunkan seperti ini untuk menambah kapasitas bagasi. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak mungkin bisa rata lantai karena ini turun banget. Oke lah, kalau kapasitasnya segini nih menurut saya sih oke. Nah, kalau masih kurang luas lagi, ini di bagian depan, di bagian depan ini masih bisa kita lipat depannya sendiri. Ini sudah terbagi 40-60. Nah, ini ada 2 step. Nah, ini joknya paling tegak, atau bisa kalian rebahkan 1 step seperti ini. Oke, ini bisa kalian bagi 40-60 seperti ini. Tapi memang kalau posisinya ini diturunkan nggak bisa rata. Kalau kalian ingin rata, ini bisa kalian kembalikan seperti ini. Dan ini ruangannya cukup rata. Beralih ke bagian belakang, kita mau coba duduk di belakang. Tapi sebelumnya kita mau lihat door trimnya dulu. Ini semuanya bahannya plastik keras. Di bawah sudah ada speaker, ada cup holder. Nah, untuk aksen black piano ini sepertinya tambahan semua ya. Yang ini pasti tambahan, yang ini sepertinya juga tambahan. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita mau coba duduk di bagian dalam. Oke,
posisi duduk depan sudah saya setel posisi duduk mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Kalian bisa lihat untuk legroom tersisa 2 jari pas ini. Seret ini 2 jari. Oke. Tapi di bagian bawah ini cukup luas. Ini kaki kalian masih bisa molos ke bagian bawah jok depan. Masih ada tunneling sedikit. Ada emblem GR lagi. Di bagian tengah sudah ada USB charging, ini yang Type E ya. Yang Type E fast charging kayaknya 2,1 ampere ini. Kemudian untuk headroom, untuk headroomnya sendiri sisanya nggak terlalu banyak, 3 jari, kurang lebih 3 jari. Dan posisi duduknya ini cukup tegak. Kalau seperti ini cukup tegak, tapi masih bisa kalian atur 1 step lagi. Nah, kalau posisinya seperti ini sudah cukup rileks. Memang nggak terlalu rileks banget, tapi sudah cukup oke untuk perjalanan jauh pun juga oke. Untuk bahan joknya sendiri ini campuran ya, antara material kulit imitasi dan fabric. Ini fabriknya ada corak-corak. Terus yang di tengah ini fabriknya juga beda, ini halus banget yang di tengah ini. Yang agak sayang kurang dikit lagi, di tengah ini nggak dikasih armrest. Coba ini ada armrest, jauh lebih enak. Dan yang saya suka, nah ini di bagian tengah ini sudah diberi headrest. Jadi headrestnya ada 3 adjustable. Saya nggak tahu, masih banyak mobil yang nggak ada headrest tengahnya. Padahal ini penting untuk penumpang tengah. Sudah seatbelt 3 titik kadang, terus nggak ada headrestnya, itu agak gimana gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar proper untuk 3 orang. Kemudian untuk seatbeltnya sendiri yang samping ini masih kelihatan tonjolannya. Di atas ini ada lampu tengah ini 1. Ini kelihatannya sudah diganti sih. Ini modelnya kayak, kalau ngeliat gini masih kayak model Kijang zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman tahun 90-an. Terus untuk hand grip model retract kiri kanan, tapi nggak ada hooknya sama sekali. Oke, untuk jok sudah Isofix ya. Sudah Isofix. Mungkin di bagian belakang, penyimpanannya ada ini seat back pocket di bagian sebelah kiri aja, yang sebelah kanan polos. Mungkin itu aja di bagian belakang. Sekarang kita mau lihat ke bagian depan. Sebelum masuk ke bagian depan, seperti biasa kita mau lihat door trimnya. Ini bahannya plastik keras semua, kecuali yang kena sikut kalian. Ini ada empuk-empuknya dikit, tapi yang bagian depan ini cuma kulit aja, jadi keras. Yang ini aja yang ada empuk-empuknya dikit. Terus kalau kalian lihat di sini banyak aksen-aksen black glossy, ini semuanya tambahan ya. Ini harusnya aksen silver, dan ini warna seperti door trim ini juga. Jadi ini tambahan semua. Di bagian bawah ini sudah ada speaker, ada cup holder dan door pocket. Yuk kita masuk ke bagian dalam. Oke, seperti ini bagian dalamnya. Ini setirnya sudah dibungkus kulit. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada aksen-aksen karbon, ini semuanya tambahan. Jadi asalnya ini bukan seperti ini, warnanya hitam polos aja. Sudah ada emblem GR di sini, model setir Toyota kekinian ya. Yang sebelah kanan ini untuk urusan peraudioan, untuk tombol power mode. Kemudian yang sebelah kiri ini untuk pengaturan MID, kemudian untuk volume juga. Yang di GR Sport ini kalian sudah mendapatkan pedal shift kiri kanan. Untuk bagian kanan perlampuan sudah auto, bagian kiri untuk wiper sudah intermittent, tapi tidak bisa kalian atur intervalnya. Nah, untuk bentuk dashboardnya sendiri sebetulnya ini cukup oke buat saya. Modelnya sporty, cuma ada yang mengganggu, nanti saya jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat ini kisi AC, ini sudah ada piano black, ini tambahan ya, asalnya warna silver. Kemudian yang saya suka sudah ada cup holder di kiri dan di kanan. Bahan dashboardnya sendiri semuanya plastik keras. Nah, yang annoying adalah bentuk rumah airbag ini. Rasanya bentuknya kurang proporsional. Andai kata dia buat lebih lebar lagi akan lebih cantik kelihatannya. Ini yang mengganggu saya satu-satunya. Nah, di tengah sendiri head unitnya sudah layar sentuh. Kemudian ini sudah ada tekstur-tekstur ya. Ini kayak tekstur diamond gini ya. Ini bertekstur, ini plastiknya oke. Di bagian tengah lampu hazard di tengah. Kemudian ini lagi-lagi aksen ini juga tambahan, asalnya warna silver. Di bagian bawah ini juga pengaturan AC digital. Aksen piano black ini tambahan. Turun ke bawah ada 12 volt socket di sebelah sini. Dan sepertinya untuk USB, yang ini pasti tambahan ini. Untuk USB charging ini tambahan, ada ruang terbuka 1. Kemudian untuk
transmisi ini dia CVT, sudah ada mode manualnya. Dan lagi-lagi aksen piano black di sini ini aksesoris, asalnya warna silver. Ada ruang penyimpanan terbuka kecil di samping kiri kanan ya. Kiri kanan. Tempat hand sanitizer ini pun ini juga tambahan, kelihatan ya ini. Ini tambahan. Parking brake model tarik, masih model otot. Untuk armrest sudah dilapis kulit dengan jahitan asli. Oke, nggak terlalu besar tapi ya oke lah, nggak terlalu besar tapi masih cukup lah untuk simpan-simpan. Yang agak sayang ini bentuknya karena di sini lebih mengecil ya, lebih agak mundur. Jadi kalau untuk armrest ini kurang pas ini, nggak bisa buat armrest, sayang sekali. Padahal ini cukup empuk. Untuk bagian atas di samping kanan ini nggak dapat hand grip. Yang sebelah kiri dapat model retract tapi tanpa hook. Untuk seat belt masih kelihatan tonjolannya, nggak bisa diatur ketinggiannya. Dan kalau kalian lihat ini lagi-lagi joknya ada emblem GR di bagian headrest. Bahannya sama, masih campuran ya antara kulit dan fabric. Kemudian untuk sun visor kiri kanan ini sudah ada vanity mirror tapi masih belum bisa belum ada lampunya ya. Jadi cuma ada vanity mirror ini aja. Terus untuk spion dia day night view, ada indikator seat belt untuk penumpang belakang, dan di bagian atas ini ada lampu. Lagi-lagi yang piano black ini tambahan, asalnya ini warnanya putih seperti ini ya untuk aslinya. Oke, mungkin seperti itu. Di sebelah kanan ini ada 3 slot tombol kosong, hanya ada yang untuk stability control aja, mungkin karena ini yang TSS ya, ini mungkin untuk fungsi TSS-nya. Dan lagi-lagi karena belum TSS, di sini juga nggak ada kameranya. Oke, sekarang kita masuk aja, kita mau lihat ini instrumennya sudah layar digital, bisa kalian ubah-ubah. Oke, kita nyalain dulu mesinnya. Nah, sebelum kita jalan, ini kalau kita pindahkan transmisi, pokoknya keluar dari N dan P ya, ini ada gambar mobil. Nah, ini kita bisa lihat-lihat kalau misalkan setirnya digerakkan, lah dia bisa ikut gerak. Ini menurut saya fitur yang berfungsi banget ya. Jadi kalau kita parkir, kadang kalau sudah berhenti gini kita kan nggak tahu ya bannya belok atau lurus. Dengan adanya fitur seperti ini sangat membantu kita untuk mengetahui posisi roda kita. Oke, sekarang kita jalan. Nah, untuk pengendaraannya sendiri, ini untuk bantingannya saya cukup suka. Ini bagi yang kalian suka kenyamanan, kalian bisa mendapatkan kenyamanan di mobil ini. Saya dari tadi coba lewat polisi tidur, lewat speed bump, itu teredam dengan baik. Saya cukup suka dengan suspensi mobil ini. Terus untuk mode pengendaraan mobil ini cukup banyak. Kalian bisa pilih mode manual, bisa kalian pindahkan dari tuas transmisi ataupun dari pedal shift yang menambah rasa sporty. Kemudian ada tombol power di setir sebelah sini. Jadi kalian bisa pilih mode power, dan di instrumen cluster ini akan ada perubahan sedikit, warnanya menjadi orange dan ada tulisan PWR yang artinya power, kalian dalam mode power. Untuk instrumen cluster nggak dipungkiri, saya suka instrumen clusternya. Ini digital kayak mobil-mobil zaman now lah ya. Jadi kesannya itu kayak kesan mobil modern gitu, sudah nggak pakai yang analog. Kalian bisa pilih berapa mode juga. Ya memang mobil pasti ada plus minusnya ya, nggak bisa kita bilang semuanya bagus, nggak bisa kita bilang semuanya jelek. Itu pun juga kembali ke selera kalian masing-masing, perkara model, desain, itu kembali ke preferensi masing-masing. Kemudian kalau kita bicara soal akselerasi, meskipun mesin mobil ini 1000 cc, tapi mobil ini dilengkapi dengan turbo. Saya sudah sempat coba tadi, langsung saya kick down, itu tarikannya enak. Menurut saya itu lebih enak dibanding dengan mobil 1500 cc normally aspirated sekalipun. Jadi good job, ini 1000 cc dipasangkan dengan turbo, meskipun transmisinya CVT, tarikannya masih enak. Good job Toyota. Tapi yang
saya nggak temukan di sini karena sekarang ini kan zamannya eco-ecoan ya. Orang kalau setir eco di sini nggak ada mode eco, atau mungkin saya yang nggak tahu modenya di mana. Mungkin teman-teman yang tahu nanti bisa komen-komen di bawah. Oke, memang yang paling disayangkan posisi mengemudinya sih ini. Coba ini bisa dari tadi agak gemes ya. Andai kata bisa di teleskopik sedikit aja, segini aja, ini sudah enak banget loh. Ini soalnya posisi kaki ini udah enak, cuma tangan ini kalau kita duduknya bener-bener relax gini ya, kita sendempel ke sandaran ini bener-bener tangannya ini agak kejauhan, terutama kalau kalau kita berbelok itu agak sayang sih. Oke, kita tarikan dikit ya. Ini tarikannya enak, G-force-nya itu kerasa loh, sungguhan enggak kerasa. Sudah hampir 70 km per jam, padahal kita cuma becek berapa detik ya. Enak-enak. Cuma ya itu tadi, balik ada suara-suara yang mengganggu, bunyi cetek-cetek seperti sasisnya itu meregang, itu aja sih. Setelah beberapa waktu kita putar-putar sama mobil ini, ada satu hal lagi yang saya notice dan saya juga lagi-lagi nggak tahu apakah memang seperti itu. Teman-teman yang tahu tolong bantu kita dengan komen-komen di bawah supaya kita sama-sama belajar. Ini meskipun AC-nya kita setel 1 ya, dari tadi saya juga kurang paham. Itu kan kalau AC-nya mungkin lagi start ya, itu ada suara dan suaranya cukup keras. Ini kalau kita nggak nyalakan audio sama sekali seperti ini, itu keras, suara beberapa saat sekali. Kan memang ada otomatisnya ya, kan nggak selalu AC-nya start terus ya, dia kadang-kadang kan ada matinya juga. Nah ini ada suara itu buat saya itu cukup mengganggu sih. Ini blowernya 1, saya nggak tahu kalau misalkan ini blowernya dibesarkan akan seperti apa, karena posisi ini aja kita udah dingin banget sih, cukup banget ini AC-nya. Dan satu lagi, kalau tadi kalian dengar saya sempat ngebel, itu suara klaksonnya itu sudah diganti. Jadi untuk suara klakson mobil ini adalah satu hal utama yang perlu diganti kalau kalian beli mobil ini, karena saya lihat di review-review itu suaranya tit-tit, rasanya kurang mahal gitu. Oke teman-teman, nah ini ada perbedaan yang bisa kita lihat secara langsung. Untuk yang non TSS di sini tombolnya ada yang kosong-kosong karena memang mobil ini belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Selain itu, mobil ini juga airbagnya masih 2 ya. Jadi untuk yang TSS itu airbagnya sudah 6. Untuk yang selain TSS itu airbagnya cuma 2. Dan ada satu fitur kecil yang sangat berguna yang mungkin beberapa kali saya notice di video-video saya. Banyak mobil-mobil yang tidak menerapkan auto door lock. Di sini sudah ada auto door lock-nya, good job Toyota. Tapi ada satu yang agak mengganjal. Untuk misalkan membuka lock-nya ya, ini ada beberapa cara memang. Kalian bisa langsung tarik dari handle, itu lock-nya akan terbuka. Tapi kalau kalian ingin membuka secara manual, kalau biasanya mobil-mobil di sini ada pencetannya untuk lock unlock ya, di sini nggak ada. Jadi kalian harus buka manual seperti ini. Tapi ya itu fitur yang minor lah ya, jadi masih oke. Yang paling penting buat saya sih ada auto door lock-nya, karena itu penting banget untuk safety. Karena saya pun sering lupa untuk mengunci pintu, terutama kalau kita lagi di stopan lampu, itu kan agak rawan ya. Dan untuk bagian penyimpanan tadi saya ada kelupaan juga. Di sini sudah ada glove box, tapi ini masih belum soft opening ya. Ukurannya lumayan gede, bisa nyimpen, bisa muat-muat lumayan banyak lah. Oke, bukan chips channel namanya kalau kita nggak coba untuk zigzag. Nah ini kita akan cari tempat yang agak lurus. Kita mau coba zigzag, kita mau rasakan. Kalau tadi sudah dirasakan ketika lewat speed bump, lewat polisi tidur, kita rasakan cukup empuk. Gimana rasanya ketika kita bawa zigzag? Yuk kita coba. Seperti biasa kita ambil kecepatan 40. Oke, sudah 40, kita coba zigzag.
Oke, cukup. Nah, ini yang saya rasakan ya. Mungkin kalau teman-teman ngerasakannya beda, boleh bantu komen-komen di bawah. Ini yang saya rasakan untuk handlingnya sendiri ini, limbungnya cukup terasa karena memang suspensinya nggak terlalu empuk. Cukup terasa limbungnya, setirnya juga nggak direct. Kemudian yang saya rasakan lagi itu seperti mobilnya ini yang bagian belakang terutama ya, itu seperti agak lari-lari ya. Entah ini perasaan saya aja atau gimana. Cuma yang saya rasakan tadi ketika siksak itu bagian belakang agak lari-lari. Mungkin teman-teman bisa bantu komen-komen di bawah. Oke, sekarang kita lanjut setir lagi. Oke teman-teman, itu tadi kesan singkat kita mengendarai Toyota Race GR Sport ini. Mobil ini adalah SUV compact dengan model yang sporty, suspensinya nyaman. Untuk kalian kendaraan setiap hari, kenyamanan dapat, kelincahan juga dapat. Mobil ini sangat enak digunakan untuk meliuk-liuk dalam kota. Yang pasti AC-nya dingin banget, terutama di kota Surabaya yang panas ini kalian nggak bakal kepanasan. Ya memang semua mobil nggak ada yang sempurna ya, ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, sekian review singkat saya mengenai Toyota Race GR Sport 1.0 ini. Saya Christian, mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.